Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bu Lydia Kristiani selaku dosen pembimbing. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasnauddin Ningrum dengan NIM 130401913085. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya terkait analisis konten karya tulis Latazan sebagai biblioterapi pada pelaku kriminal. Jadi untuk pembukaan, di sini kita akan sedikit membahas tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang, kenapa saya mengangkat penelitian ini, singkatnya, jadi berangkat dari kriminal itu kan adalah sebuah tindakan kejahatan. Semua yang melakukan tindakan kejahatan itu disebut dengan pelaku kriminal. Nah, dalam tindakan kriminal tersebut sebenarnya ada crime prevention, yaitu bagaimana langkah-langkah preventif untuk mengurangi adanya tindakan kejahatan di Indonesia maupun di dunia. Yaitu ada dua metode besar. Yang pertama metode untuk mengurangi tindakan kejahatan dan juga metode untuk mencegah the first crime. Untuk mengurangi tindakan kejahatan ini sendiri berarti memang kita meminimalisir adanya kejahatan kembali. Tapi kalau untuk first crime kita membuat tindakan preventif bagaimana agar tidak ada atau tidak ada kasus baru dari kejahatan pelaku kriminal baru gitu. Nah, untuk dua metode itu ada treatment yang bisa kita lakukan gitu. Sebagai bagian dari lapas ataupun lembaga permasyarakatan yang dulu disebut penjara, mereka memberikan beberapa layanan yang bisa diberikan untuk mengurangi tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Nah, jadi salah satunya itu adalah adanya perpustakaan di lapas. Tapi memang di Indonesia sendiri masih belum terlalu banyak lapas yang banyak perpustakaan. Tapi di sini yang saya garis bawahi adalah terdapat kisah di mana seseorang atau pelaku kriminal berinisial R, TKIR, dia mendapatkan hukuman mati karena menyebarkan sabu-sabu di Malaysia, tempat ia bekerja. Lalu kemudian, satu hari sebelum persidangan, ia meminta keluarganya untuk dikirimkan buku berjudul Latahzan, atau dalam bahasa Indonesia yang bersedih. Nah, setelah hari itu, keluarga mengakui ia menjadi lebih spiritual dan juga lebih menerima dengan segala hukuman yang diberikan. Nah, maka dari itu di sini saya tujuan penelitiannya ingin mengetahui nih lebih dalam analisis konten dari buku Latahzan. Apakah ia relevan untuk dikatakan alat biblioterapi bagi pelaku kriminal gitu. Kemudian untuk lanjut yang kedua, ada kerangka berpikir. Nah, di sini yang dari hal yang paling mendasar dan paling atas yaitu ada analisis konten. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini saya ingin mengetahui lebih dalam apakah buku Latahzan ini layak dikatakan sebagai alat biblioterapi. Maka dari situ di atas kita mencoba untuk mengidentifikasi isi dari buku Latahzan itu sendiri, seperti subbab yang di dalamnya ataupun apa-apa saja yang bisa memberikan pengaruh bagi pembacanya. Lalu masuk ke dalam tahapan biblioterapi. Jadi nanti setelah kita mengidentifikasi isi-isi dari buku Latahzan, kita bisa mengklasifikasikan apakah dia sudah menginput atau memasukkan tahapan biblioterapi di dalamnya. Jadi memang tahapan biblioterapi itu ada 3, identifikasi, kataris, dan juga wawasan mendalam. Nah, apakah sudah di input 3 tahapan itu atau belum? Karena kalau sudah, baru kita bisa menggolongkan dia sebagai alat biblioterapi, masuk ke paling bawah. Nah, setelah itu baru kita bisa menggolongkan bahwa dia memang layak untuk diberikan kepada pelaku kriminal. Nah, kesimpulannya itu seperti yang ada di bawah, bahwa membuktikan kalau Latahzan bisa dikatakan sebagai biblioterapi untuk pelaku kriminal. Gitu. Terus kita lanjut lagi. Masuk kepada penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya ini ada 2 contoh. Yang pertama milik Mbak Aulia dari UIN Surabaya, singkatnya tentang meneliti tentang seorang pemuda yang overthinking gitu ya. Jadi sebenarnya inisial AP ini mengalami sedikit tekanan mental karena temannya itu meninggal dunia setelah menjemput AP. Nah, setelah hari itu keluarga merasa ada yang aneh dengan AP dan AP ini kebanyakan melamun atau menyendiri. Dan maka dari itu Mbak Aulia berinisiatif untuk melakukan sebuah tindakan preventif di mana memberikan buku yang berjudul You Are Overthinking, pada dasarnya semua baik-baik saja, dan beberapa ayat Al-Quran sebagai penunjang pandangan. Dan setelah itu si AP mengaku bahwa ia menjadi lebih baik dan mengetahui solusi yang bisa dilakukan untuk keluar dari permasalahan yang ada. Terus yang kedua milik Mbak Fitria yang hampir mirip tapi berasal dari UIN Palembang. Jadi teknik biblioterapi untuk konsep diri pada klien S yang merupakan waria. Jadi memang si waria S ini selalu mengikuti gaya wanita dan segala macamnya yang memang condong kepada tingkah laku waria. Nah, tapi di situ setelah diberikan buku berjudul Samuel Samantha and Me, si waria ini sudah mulai menyadari bahwa kepribadian dia itu sebenarnya seperti apa dan menjauhi segala hal yang memang ia anggap salah
di masa-masa lampau gitu. Jadi bisa dikatakan 2 penelitian sebelumnya ini berkaitan dengan bagaimana buku mempengaruhi tindakan seseorang gitu, atau biblioterapi itu bekerja dengan baik. Kemudian lanjut ke landasan teori. Untuk landasan teori sendiri itu ada 4. Yang pertama analisis konten, biblioterapi, analisis konten untuk biblioterapi, dan analisis konten untuk biblioterapi pada pelaku kriminal. Analisis konten sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan di kerangka berpikir, itu lebih kepada identifikasi bab-bab yang ada di dalam buku. Kemudian yang kedua biblioterapi seperti yang diketahui, yaitu merupakan terapi dari buku atau bahan bacaan ataupun bahan-bahan lainnya seperti film dan musik, itu bisa dikatakan sebagai biblioterapi juga. Terus yang ketiga, analisis konten untuk biblioterapi ini lebih kepada seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kita mencoba untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi apakah buku ini sudah layak dikatakan menjadi alat biblioterapi gitu. Karena sebenarnya pada nyatanya pun ini langsung masuk ke landasan teori 4 pada pelaku kriminal ya. Terdapat beberapa narapidana yang mengaku sudah merasakan nikmatnya biblioterapi gitu. Mereka mengaku biblioterapi itu efektif untuk menyembuhkan mereka gitu. Itu ada juga salah satu hasil-hasil penelitiannya yang sudah terkenal, contohnya di Indonesia sendiri Buya Hamka itu menulis buku di balik jeruji besi gitu. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian sendiri itu yang pertama jenis penelitian yang diambil itu kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Kemudian yang kedua, kenapa kita menentukan dengan penelitian kualitatif, karena ini memang dekat dengan isu-isu sosial dan juga penelitian kualitatif ini biasanya memahami si informan ataupun subjeknya ini memahami kondisinya gitu, mendalami. Jadi di sini lebih kepada pendekatan secara emosional gitu. Terus yang kedua, cara pengumpulan data dilakukan dengan observasi, karena memang pada dasarnya untuk analisis konten sendiri itu non reaktif ya sifatnya. Jadi hanya dilakukan oleh peneliti saja. Terus yang terakhir, analisis konten ini nanti analisis datanya dilakukan dengan tahapan unitizing atau penyatuan, sampling atau pengklasifikasian, recording atau perekaman untuk rekaman arsip di masa depan nanti, reducing mengurangi informasi yang kiranya kurang untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian ada inferring, yaitu menganalisa lebih jauh tentang informasi-informasi yang tadi sudah didapatkan, dan yang terakhir narrating ya.